Tidak ada yang jelek dalam pandangan Allah. Paham kan yang saya sampaikan nih? Memandang sesuatu dengan pandangan Allah, bukan pandangan kita. Kalau pandangan kita ini begini, sakit berarti tak dijaga Allah, sehat dijaga Allah, miskin berarti tak dijaga Allah, kaya dijaga Allah. Itu cara pandang kita. Cara pandang Allah tak begitu. Ku buat kau susah biar supaya sujud kau lebih lama. Ku buat kau susah biar supaya air mata kau menetes tengah malam. Kau kalau kaya sedang susah aja bangun jam 7, apalagi kalau kaya. Qala al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi bisanadihi al-muttasil ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi dengan sanadnya berkata dalam kitab Riyadhus Shalihin hadis 232, wa an Jundub bin Abdillah, dari Jundub bin Abdillah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man shalla, siapa yang salat salat as-subhi, salat subuh, siapa yang salat subuh, fahuwa fi zimmatillah, maka dia di dalam zimmah. Kafir terbagi kepada dua, satu kafir harbi, satu kafir zimmi. Zimmi itu dari kata zimmah, ahlu zimmah, orang yang mendapat perlindungan umat Islam. Dia bayar pajak namanya jizyah, karena dia tinggal di mayoritas umat Islam, dia aman, tak diganggu. Kalau datang musuh dari luar mengganggu dia, wajib kita membela dia. Man adza zimmiyan faqad adzani, siapa yang menyakiti orang zimmi maka dia sama dengan mengganggu aku. Jadi misalnya kita orang Islam di suatu daerah pemerintahan Islam, ada yang tidak Islam. Macam mana membedakan zimmi dengan harbi? Dua, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Kalau mereka memerangi kamu, mengusir kamu dari kampung halaman kamu, maka dia harbi. Yang ada di Palestina Yahudi itu harbi karena memerangi dan mengusir. Yang ada di Serbia harbi karena dia memerangi dan mengusir umat Islam di Bosnia. Tapi kita yang ada di Riau ini zimmi karena dia tidak memerangi kita dan tak mengusir kita, maka dia di dalam perlindungan. Saya mau menjelaskan makna zimmati. Siapa yang sholat subuh fahuwa fi zimmatillah, maka dia dalam perlindungan Allah, di dalam penjagaan Allah. Sebagaimana orang zimmi dijaga oleh khalifah Amirul Mukminin, tak boleh diganggu, tak boleh ada orang yang menumpahkan darahnya, mengambil hartanya, begitulah orang yang sholat subuh itu dijaga Allah subhanahu wa ta'ala. Ustadz ini menyampaikan hadis ini di An-Nur. Man sholat subha, siapa yang sholat subuh, kana fi zimmatillah, maka dia di dalam perlindungan Allah. Balik sholat subuh, ditabrak angkot Ustadz, jamaah itu meninggal. Komplain jamaah, katanya kalau meninggal dalam perlindungan Allah, kenapa ditabrak angkot dia Ustadz? Di WA nya saya yang menyampaikan hadis, bukan saya. Kalau mau saya jawab, bukan aku yang menyampaikan hadis, tanya lagi dia. Jadi pemahaman orang ini begini, pemahaman dia, kalau kita dijaga Allah, maka kita tidak ditabrak angkot, kita tidak masuk parit, kita tidak sakit,
kita tidak rugi. Kalau kita dijaga Allah, maka kita akan senang, kenyang, tenang, lenang, menang. Ini pemahamannya perlu diluruskan. Ketika Islam datang, yang diluruskan Islam itu bukan cuma cara berpakaian, bukan cuma aksesoris, tapi cara pandang melihat sesuatu. Ada sahabat Nabi ikut perang, mati. Apakah dia tidak dijaga Allah? Dia dijaga Allah. Justru dengan mati itulah dia dijaga Allah. Dengan mati itulah dia tak buat dosa lagi. Jadi pemahaman kita tentang penjagaan Allah. Saya Pak Ustadz, anak muda buka usaha bisnis bangkrut, padahal saya udah ngaji, saya udah sholat. Justru dengan bangkrut kau itulah sebenarnya kau dijaga Allah menurut pandangan hakikat. Kenapa? Karena kalau kau berhasil, sukses, punya mobil sport, jadi playboy cap tupai kau, kan? Tidak ada yang jelek dalam pandangan Allah. Paham kan yang saya sampaikan nih? Memandang sesuatu dengan pandangan Allah, bukan pandangan kita. Kalau pandangan kita ini begini, sakit berarti tak dijaga Allah, sehat dijaga Allah, miskin berarti tak dijaga Allah, kaya dijaga Allah. Itu cara pandang kita. Cara pandang Allah tak begitu. Ku buat kau susah biar supaya sujud kau lebih lama. Ku buat kau susah biar supaya air mata kau menetes tengah malam. Kau kalau kaya sedang susah aja bangun jam 7, apalagi kalau kaya. Nah, itu. Jadi kita meminta sama Allah itu menurut pandangan Allah, bukan menurut pandangan kita. Sebelum Islam datang, mereka menganggap sakit, miskin, susah, laknat. Setelah Islam datang, berubah cara pandang. Ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yashtakuha. Gundah gulana, sakit, lemah badan, duri mencucuk tapak kaki, bukan laknat, tapi cara Allah untuk menghapuskan dosa-dosa. Sehingga kita selalu berpikir positif, selalu melihat sesuatu itu baik. Kata orang tak baik, tapi kata kita baik. Baik menurut pandangan. Jadi jangan nanti setelah antum menyampaikan hadis ini kan ceritanya nih, antum akan menyampaikan hadis ini nanti di kampung halaman, di kantor, di sekolah, di tempat kerja. Man shalla salata subhi fahuwa fi zimmatillah. Siapa yang sholat subuh, dia dalam lindungan Allah. Dari mulai pagi keluar dari masjid, selop hilang, helm kena hujan, kena tilang, sampai di kantor kena marah. Dibuka handphone, rupanya ada yang pakai handphone dipakainya untuk pinjaman online. Mananya pemeliharaan Allah? Itulah pemeliharaan Allah. Dibuatnya kau begitu supaya hati kau lebih khusyuk. Ada yang orang menurut prasangkamu sedang dijaga Allah, senang, tenang, kenyang, rupanya dia sedang kena istidraj. Memandang sesuatu baik atau buruk, bagaimana caranya? Kalau dengan itu kita lebih dekat kepada Allah, berarti baik. Kalau dengan itu jauh dari Allah, berarti buruk. Itunya itu, walaupun mengaji nih, kalau dengan mengajar ini saya dekat kepada Allah, berarti ngajar ini baik. Kalau dengan mengajar nih malah saya jauh dari Allah, oh, apa bisa dengan mengajar nih jauh dari Allah? Ya, masuk ke dalam masjid, orang udah berdiri menyambut, lupa gitu dengan Allah. Disalami orang, cium tangan, lupa dengan Allah. Nah, itu yang paling mengerikan. Ada orang beramal akhirat tapi sebenarnya mencari dunia. Ada orang beramal dunia, sebetulnya dia mencari akhirat. Yang paling mengerikan adalah orang beramal akhirat tapi mencari dunia. Mudah-mudahan kita selamat.
fala yatlubannakumullahu min zimmatihi bisyai. Kalau sudah dalam lindungan Allah, maka Allah tidak menuntut apa-apa. Ustaz, tolonglah lindungi saya Pak Ustaz, saya dikejar-kejar musuh. Kau masuk ke rumah. Kalau udah dalam perlindungan saya, tak akan saya tuntut apa-apa, akan saya jaga dan saya pelihara. Sedangkan berlindung ke RT dilindungi RT, minta perlindungan ke kades dilindungi kades, apalagi minta perlindungannya kepada Allah. Maka Allah tidak akan menuntut kamu sesuatu. Fa innahu man yatlubhu min zimmatihi bi syai'in yudrikhu. Siapa yang menuntut sesuatu yang sudah dilindungi Allah ini, datang orang mengganggu-ganggu dia, maka Allah yang akan menjatuhkan balasan dan hukuman. Kuserahkan diriku padamu ya Allah, lindungi aku. Kalau antum sudah berserah kepada Allah, Allah tak menuntut antum. Dan kalau ada orang mengganggu antum, Allah membalasnya. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwa. Dari anta kok berubah jadi huwa. Inna a'tainaka, aku sudah memberikan engkau nikmat yang besar. Fasalli li rabbika, maka balaslah nikmatku itu dengan ibadah badan, solat, ibadah harta, wanhar. Mestinya ayat ketiga itu anta juga. Kuberi kau nikmat yang besar, balaslah nikmat ini dengan ibadah. Kalau ada orang mengganggumu, sabarlah. Mestinya begitu bunyi ayat itu. Tapi tak begitu bunyi ayatnya. Ku kasih kau nikmat yang besar, kau balas nikmatku ini dengan ibadah. Kalau ada yang mengganggumu, aku yang mengurus. Maka jangan minta sama Allah, ya Allah, dia sudah menggangguku, kalau bisa buat dia stroke agak 6 bulan. Kenapa kita pula mengajari Allah? Serahkan dia. Ya Allah, orang ini menggangguku, ku serahkan dia padamu. Pembalasan Allah tak terlintas di pikiran kita. Pembalasan Allah tak terlintas di pikiran kita. Ustaz kok tahu? Saya sudah mengalami beberapa kali. Saya serahkan sama Allah, pembalasannya tak terlintas di pikiran saya. Oh begitu, maka ketagihan saya. Setelah itu kalau ada orang ganggu-ganggu saya, ya Allah, orang ini kuserahkan pada Engkau. Dibalas Allah dengan pembalasan wala khatara ala qalbi bashar, tak terlintas di hati manusia. Fa innahu man yatlubhu min zimmatihi bi syai' yudrikhu, maka Allah yang akan menjatuhkan hukuman, Allah yang akan membalas. Antum mau membalas versi antum atau versi Allah? Karena banyak juga manusia sekarang ini, saya Pak Ustadz kalau ada orang menganiaya saya tidak serahkan pada Tuhan, langsung saya balas, kata dia. Kenapa? Karena Tuhan udah banyak kali kerjanya, kata. Ada orang gitu. Jadi saya ini meringankan kerja Tuhan, kata. Ini orang-orang udah tergelincir mulutnya. Kalau saya sampai sekarang saya serahkan aja sama Allah. La haula wala quwata illa billah. Summa yakubbahu, kemudian disungkurkan ala wajhihi, wajahnya disungkurkan wajah. Kenapa tak disungkurkan kakinya? Kenapa tak disungkurkan tangannya? Karena kalau sudah disungkurkan wajah, yang lain ikut. Kalau udah kepala dicelupkan ke dalam air, megap, tangan kaki ikut. Tapi kalau kaki dicelupkan, kepala belum tentu ikut. Maka kepala, wajah, kita ini suku nih, ada kepala suku kita, maka dia disebut huwa wajhul qaum, dia adalah wajah. Maka ini makna majaz, kata-kata yang tidak bisa dipahami secara hakiki.
kullu syai'in halikun illa wajhah, segala sesuatu hancur kecuali wajahnya. Menurut mazhab Asy'ari, akidah Asy'ari, wajah di situ adalah, kata Imam Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari, kullu syai'in halikun illa wajhah illa mulkah. Imam Bukhari mentakwil. Siapa yang mengejek takwil, siapa yang mencela takwil, siapa yang mengatakan mentakwil kafir, berarti mengkafirkan Imam Bukhari. Karena Imam Bukhari mentakwil dalam Sahih Bukhari. Buka Sahih Bukhari. Kullu syai'in halikun illa wajhah, kata Imam Bukhari, mulkah. Imam Bukhari mentakwil. Jadi Imam Asy'ari bukan membuat mazhab baru. Imam Asy'ari menyusun mazhab salaf. Takwil itu mazhab salaf. Kalau Wahabi enggak, wajah itu ya wajah Allah, kata dia. Tak boleh di majaz takwil, tak boleh. Pokoknya wajah Allah. Kita pakai dua. Laisa kamitslihi syai'un. Yang kedua, walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu maka bisa rusak akidah orang. Berdoa itu bayangnya wajah Allah. Wajah. Kita enggak. Makna wajah, mazhab yang pertama tafwid, serahkan aja pada Allah, wallahu a'lam bishawab. Yang kedua adalah maknanya adalah kekuasaan Allah. Segala kekuasaan raja-raja di atas dunia dibinasa kecuali satu, kekuasaan Allah. Itu makna disungkurkan wajahnya. Kalau sudah wajah yang dicelupkan, disungkurkan, maka hancurlah semua badan, karena mengikut wajah. Dan kita ini memang wajah inilah. Siapa kita? Inilah cuma wajahnya, sejengkal ke atas, sejengkal ke samping. Itulah kita. Kalau tak percaya antum bahwa kita ini hanya wajah, tutup wajah saya ini sebelah. Lewat kita di pintu Lanut Rusman Nurjadin. Hah? Kalau tak di stop orang, stop, dan lewat gitu ya. Nah, coba buka wajah, silakan Pak. Itu menunjukkan kita ini cuma wajah kita ini. Scan wajah, scan biji mata. Apakah orang yang sudah dibalas Allah di dunia ini selesai? Belum. Mana dalilnya? Ini dalilnya. Fa innahu man yatlubhu min zimmatihi bi syai'in yudrikhu. Siapa yang mengganggu orang yang dalam perlindungan Allah, antum sudah salat subuh, antum sekarang dalam perlindungan Allah. Ada orang mengganggu antum, maka yudrikhu, at-yudrikhu ya'khudhu, Allah akan menghukumnya. Terus selesai di dunia. Thumma yakubbahu, kemudian di akhirat nanti disungkurkan Allah subhanahu wa ta'ala ala wajhihi fi nari jahannam, di dalam neraka jahannam. Jadi kalau ada orang menyakiti antum, antum serahkan pada Allah dengan syarat antum sholat subuh. Kau kemarin gimana orang yang mengganggu kau itu? Udah kuserahkan pada Allah. Tak pernah aku tengok kau sholat subuh. Serahkan semua pada Allah. Sholat subuh. Kenapa tak sholat maghrib? Sholat subuh yang paling berat, melawan kantuk, melawan dingin, sanggup. Apalagi sholat maghrib. Jadi pengambilan hukumnya gitu, jangan subuh aja. Itu maka disebut dengan biker subuhan. Apalah salahnya dibuat situ biker 5 waktu qobliyah dan ba'diyah? Kenapa mesti subuh? Karena bahasa itu ambil yang simple, yang singkat. Fala taqul lahuma uff, jangan katakan ah. Terus kok ada orang menempeleng emaknya, menyipak bapaknya? Kenapa kau tempeleng emak kau? Kenapa kau sipak bapakmu? Yang nggak boleh itu kan mengatakan ah Pak Ustaz. Kalau menempeleng boleh. Zohiri ini hanya memahami zohir. Memahaminya bukan begitu. Sedang mengatakan ah tak boleh, apalagi
Apalagi mukul, mengusir, menuntut ke pengadilan. Dituntutnya emaknya, ayahnya ke pengadilan hanya karena mengambil sebatang pohon, lalu dituntut ke pengadilan. Pas ditanya, kenapa kau tuntut? Ya nggak boleh mengatakan ah, kalau dituntut boleh. Jadi banyak sekali perangkat untuk memahami ayat dan hadis Nabi itu. Tidak bisa dibaca terjemahnya, dipahami sendiri. Ada nahwu, ada sharaf, ada balaghah, ada ma'ani, ada bayan, ada mantik, ada usul fiqih. Barulah kita bisa menarik kesimpulan. Kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran, 16 ilmu untuk memahami Al-Quran. Itulah maka dibaca itu di pondok-pondok untuk memahami teks, apa paham maknanya, bukan sekedar tahu terjemahnya. Rawahu Muslimun, hadis ini ada dalam kitab Muslim. Ibn al-Hajjaj al-Qushairi an-Naisaburi meninggal tahun 261 Hijrah. Ada orang menghasut supaya ini saya mau berpikir, saya ceritakan apa tidak ya. Saya ceritakan satu contoh aja lah, satu contoh biar supaya antum lebih yakin bahwa kalau kita tidak balas, kalau kita serahkan pada Allah, Allah balas dengan balasan yang tak terlintas di pikiran kita. Jadi saya mau ke Malaysia, penggalangan dana Pondok Pesantren Alumni Gontor. Nah, diundang saya untuk acara penggalangan dana. Rapat dulu di Jalan Arifin Ahmad. Selesai rapat, orang ini mau buru-buru ke airport. Oh, kami ke airport. Saya tanya, ngapain ke airport? Pimpinan Gontor datang, Kiai Haji Hasan Abdullah Sahab. Loh, ada Kiai datang? Iya. Boleh saya ikut, saya bilang. Mana tahu intern santri aja, saya kan tidak alumni. Boleh saya ikut? Boleh, tapi saya pakai sendal jepit. Gontor ini kan disiplin, pakai jas, pakai dasi, pakai sepatu. Kalau diusir kita pakai sendal kan malu. Saya kalau segala sesuatu itu saya tak mau serada dulu. Saya tanya dulu, apakah ini intern? Enggak, boleh. Apakah wajib pakai sepatu? Enggak, pakai sendal. Kalau gitu saya ikutlah. Ya. Sampai di ruang VIP penerimaan tamu airport tuh, tunjuk, Kiai ini Abdul Somad. Langsung ditunjuk Kiai Abdul Somad. Iya. Lazim tahdur ila Gontor. Kau wajib datang ceramah ke Gontor. Maka pucat lah kita. Kita bukan tamat Gontor, bukan pernah sekolah ke sana. Suruh pula ceramah ke situ. Ceramah di Gontor bukan sama macam ceramah di SMK. Masa rasa menyesal pula saya datang. Aduh, kok tahu begini. Nah, pas mau berangkat, ada orang menghasut supaya Somad ini jangan bawa. Saya dikasih tahu setelah di pesawat. Saya duduk di pesawat, cerita orang sebelah saya. Ada yang tadi malam datang sampai jam 2 malam supaya kau. Lama saya temenung. Saya bilang kalau cerita ini tadi waktu masih di airport Sultan Syarif Kasim, aku batalkan terbang. Aku paling males gini. Udah di atas pula cerita. Mana mau turun? Mau tak mau, suka tak suka, sampai juga pesawat nih. Akhirnya saya pun menyampaikan 5 tausiah. Lancar semuanya, alhamdulillah. Di masjid, di depan masjid, di keluarga besar, di Universitas Darussalam, Unida,
Lalu kemudian ada satu kajian, semuanya lancar, semuanya sempurna, karena saya merasa ini paling berat, sekolah kampus yang paling hebat, kita masuk ke sana, ditolong Allah SWT. Macam mana pembalasan Allah? Pembalasan Allah tak terlintas di pikiran saya, tak tahu entah terlintas di pikiran atau tidak. Saya dinikahkan sama Kiai Gontor dengan muridnya, dengan santrinya, diantarnya ke rumah saya yang dalam rimbo panjang, yang jalannya lubangnya sebesar kolam lele, bukan aspal. Waktu Kiai itu masuk belum ada aspal, masuk dia ke dalam, diantarnya saya ke rumah itu, ditanda tanganinya prasasti asrama, itu kan tanda tangan Kiai. Dia menikahkan saya, dia duduk di pelaminan menggantikan almarhum ayah saya, menggantikan almarhumah emak saya. Tak terlintas di pikiran saya. Sampai sekarang saya masih menganggap itu mimpi paling indah dan mimpi paling jelek bagi yang menghasut saya. Bayangkan nanti, mungkin dia pun tak terpikir akan begitu pembalasan Allah. Jadi antum tak usah balas, serahkan pada Allah. Doakan orang yang menganiaya antum itu panjang umur, supaya dia bisa menikmati itu semua. Maka kalau saya dizalimi orang, ya saya doakan dia panjang umur, supaya dia menengok kesuksesan saya. Berarti Ustaz dendam? Enggak, ingat aja. Itu salah satu contoh. Banyak contoh-contoh lain, nanti kita bahas empat mata. Kadang kalau tak saya ceritakan, nanti bilang, Ustaz katanya dibalas Allah, apa pembalasannya? Ini kan pembalasan. Ada lagi pembalasan. Saya mengurus surat izin, map saya itu tidak dibuka selama 1 bulan di atas meja itu. Ini map saya tumpuk di atas, map saya paling bawah. Saya tanya sama yang meletakkan, udah kau intip mapku? Sudah Pak. Di mana? Paling bawah map. Tak dibuka-bukanya, tidak, saking kan busuknya hati. Map saya dibuat paling bawah. Datang saya ke rumahnya, gimana Pak map saya itu? Bilang, aku mau surat izin ini. Oh, iya nanti. Sebulan lagi setelah itu, saya tanya sama yang bawa map, ada kau tengok mapku bergeser? Enggak, gitu. Suruhnya saya datang ke rumah. Datang saya ke rumahnya jam 7. Jam 7 saya datang, jam 10 baru disambutnya. Terduduk di lantai tak pakai alas, dia mau menjatuhkan saya sejatuh-jatuh. Terduduklah dari jam 7 sampai jam 10. Ada tamu di situ, kawan saya dari Jambi. Saya tanya, kalian datang sini udah lama? Dari jam 3 katanya. Aku jam 7. Kenapa kalian tak nelpon dulu? Kata dia, datang saja. Rupanya orang ini psikopat, sakit jiwa. Dia memang menikmati menengok orang susah. Jangan-jangan dia pasang CCTV terus dia tonton dari jauh. Nah, mantap, susah kan? Susah kan? Jam 10 datang dia dengan segala kebesarannya, menengok kami duduk di lantai. Masuk, kata dia. Masuklah, saya menghadap mau tanda tangan. Saya tanda tangani proposal Anda, mohon izin, di depan Kabinda, Kepala Badan Intelijen Daerah. Dia, saya, Kabinda. Dia mau menunjukkan bahwa dia hebat. Selesai, hari berganti, musim berubah.
Habis itu terjadi fitnah pilpres. Saya dituduh mengkampanyekan salah satu capres. Antum bisa tonton video saya itu dari awal sampai akhir, buat transkripnya, bawa ke pengacara. Tidak ada satupun kalimat yang keluar dari mulut saya itu mengajak masyarakat mencoblos dia, tak ada. Karena isi kalimatnya, kalau Bapak terpilih jangan undang saya ke istana, jangan kasih saya jabatan. Tak ada ngajak orang. Kalau saya mau pakai hukum, menang saya. Tapi masalahnya kan bukan hukum, karena saya tak punya kekuasaan. Mau tak mau saya keluar dari PNS. Saya serahkan pada Allah. Saya pun lupa, sibuk ceramah ke sana kemari, ke sana kemari. Saya pun lupa. Datang kawan ngasih tahu, "Mat, iya, dia sudah masuk gol." Datang saya menyampaikan khutbah di LP Sialang Buku. Dari mulai pintu ke tempat khotib itu orang berdiri menyambut saya. Saya di atas mimbar, dia duduk di bawah. Tak terpikir saya itu bagaimana Allah membalas. Dan sekarang masuk lagi vonis kedua, 9 tahun lagi. Tak terpikir. Saya pun sedih mendengarnya. Tapi cuman lah, bukan kemauan saya, kemauan Allah SWT. Cuman seru kan? Seru pembalasan Allah. Coba kalau saya datang mengamuk-ngamuk, datang saya mengamuk gitu, datang kau setan ini, direkam orang. Jejak digital itu menyakitkan, guys. Saya tak ada saya ngamuk-ngamuk, tak ada saya marah-marah. Serahkan pada Allah. Inna syani'aka wal abtar, ayat Quran. Kalau hadis Nabi-nya, fa innahu man yatlubhu min dhimmatihi bi syai'in yudrikhu, Allah sendiri, thumma yakubbahu ala wajhihi fi nari jahannam. Hidup antum panjang, macam-macam nanti yang akan antum alami. Jadi nasihat ini insyaallah dalam ke hati antum. Kalau saya hanya bilang nanti dibalas Allah, antum yakin tapi setengah. Tapi kalau saya ceritakan seperti yang saya alami, oh rupanya Ustadz sudah mengalami. Kenapa Allah buat saya mengalami? Supaya lebih yakin saat menyampaikan. Kenapa Allah buat hidup saya hancur, kaca jatuh ke batu? Supaya waktu menyampaikan itu lebih yakin. Karena orang kalau hidupnya enak-enak, nyaman-nyaman aja, dia sendiri pun tak yakin, tak iya, tak tidak. Kalau saya yakin, saya tentang pembalasan Allah tuh yakin, saya yakin-yakinnya, karena saya mengalami langsung, bukan dengar cerita orang. Tapi antum jangan antum minta itu, jangan antum minta sama Allah, ya Allah biar aku yakin, kasih, jangan, tak sanggup antum.